Ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit Pak tentang profil Pak Eris gitu Pak. Saat ini posisi Bapak sedang di luar negeri, di overseas, dan meskipun begitu Bapak Eris ini tetap memantau dunia perkopian di Indonesia gitu Pak. Terutama di coffee roastery, karena kan Pak Eris sendiri sekarang sudah punya usaha coffee roastery ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baru Iya. mulai juga sih. Oh, baru mulai ya Pak, itu Vinten Coffee ya Pak? Ya, ya. Ya, mantap. Nah ini Pak, kita buat ngobrol-ngobrol nih Pak. Menurut Pak Eris sendiri sekarang ini dunia perkopian di Indonesia itu kondisinya ini yang saat pandemi ini secara umum itu gimana sih Pak? Kurang lebih. Eh, kalau sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Waalaikumsalam. Indonesia. Alhamdulillah. Oke, Salam sehat Pak. minal aidin wal faizin ya, masih di bulan Syawal. Mohon maaf Oh lahir dan iya, batin. sama-sama Pak. Malam Mudah-mudahan berbagi. seluruh pelaku kopi di Indonesia aman-aman aja dari COVID-19. Siap. Nih, mohon maaf juga nih agak sedikit gangguan dengan layarnya. Saya nggak lagi coba cek dulu. Tapi Iya, uh, lanjuti pertanyaan dari Mas Sinton tentang iya. gimana sebenarnya perkopian kita di saat pandemi ini. Uh, Kalau saya sih berpandangan begini ya untuk teman-teman semua di pelaku kopi di Indonesia. Mm-mm. Pandemi ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita seharusnya bisa berintrospeksi diri juga atau menganalisa tentang dunia perkopian itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat apakah betul Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya adalah penikmat kopi Nah, atau betul-betul peminum kopi, atau hanya sebatas minum kopi kalau di kedai atau di coffee shop aja. Karena kalau menurut pendapat saya atau analisa saya sendiri, mm-mm. kalau negara Indonesia adalah atau rakyat Indonesia adalah penikmat kopi atau peminum kopi yang betul-betul menikmati kopi bisa di mana aja, Mm-mm. pandemi COVID-19 ini uh, seharusnya tidak menjadi masalah besar karena kopi masih bisa dipesan melalui online. Jadi nggak mesti harus minum kopi di coffee shop atau di kedai kopi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau sebetulnya dengan pandemi ini sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah besar. Gitu Mas Intan. Iya, iya. Oh, iya. Berarti memang kan masih banyak cara lah untuk menikmati kopi ya Pak, kurang lebih ya Pak. Jika memang benar-benar minat atau hobi dengan kopi gitu Pak, ya, kurang lebih ya Pak. Ya betul betul. Jadi kopi kalau kita betul-betul pencinta kopi kan kita bisa menikmati di mana aja. Benar, Ya benar. kita bisa buat kopi di rumah gitu kan, nggak mesti harus di kedai. Hmm. Apalagi sekarang kan sudah banyak fenomena manual brew, seduhan manual yang bisa Hmm. kita buat sendiri di rumah. Jadi Hmm. ya mungkin kalau kita peminum di kedai kopi atau di coffee shop, kita Hmm. akan mendapatkan suasananya. Tapi kan eh, kalaupun dipindahkan ke rumah hanya berbeda suasana atmosfer lingkungan, tapi rasa kopinya tetap sama. Iya. Itu sih kalau menurut saya ya. Nah ini Pak, Pak Ersin kita lagi bahas tentang coffee roastery ya, dari sisi coffee roastery. Nah ini kalau dari sisi situ Pak, saat pandemi ini kira-kira Bapak sebagai pemilik gitu, salah satu pemiliknya, apa yang Bapak rasakan sih Pak? Yang jelas selama pandemi ini memang pasti ada penurunan jumlah pesanan, ya, penurunan Hmm. jumlah Hmm. pesanan dan juga eh, produksi berkurang, ya kan? Karena ya tadi, terutama kalau kita banyak menyuplai ke kedai-kedai kopi misalkan atau ke Nah, coffee shop, Eh, karena pesanan pasti berkurang disebabkan karena jumlah konsumsi di kedai kopi juga berkurang. Gitu. ya. Tapi sebagai bahan perbandingan aja sebenarnya begini, dengan kondisi pandemi yang sama kan hampir semua dengan COVID-19 ini kan berlaku untuk semua negara ya. Nah, Hmm. di negara Timur Tengah sendiri, terutama tempat saya sekarang mencari pengalaman itu di Riyadh.
Itu ada kebalikan, ada terbalik sebenarnya. Jadi pembelian dari kedai kopi yang biasanya beli dalam jumlah besar untuk konsumsi di kedainya, itu mereka merubah cara jualnya. Jadi mereka membeli kopi ke kita, tapi mereka untuk menjual retail di websitenya mereka atau di online shopnya mereka. Jadi di satu sisi untuk konsumsi ya kedainya menurun, tapi untuk online-nya sendiri meningkat. Nah ini fenomena yang terjadi di sini. Mudah-mudahan ini juga berlaku di Indonesia. Jadi istilahnya yang datang ke kedainya sedikit untuk minumnya, tapi untuk pembelian secara online harusnya harus meningkat ya seharusnya ya. Iya. Emang kan mencari jalan untuk tetap berjualan gimana gitu kan, salah satunya mungkin selain dengan offline, dengan langsung, bisa juga dengan online jualan gitu ya Pak. Benar. Jadi memang ya dengan adanya COVID-19 ini ya kita memang harus diuji kreativitas kita, diuji kesabaran, ya juga ya diuji daya tahannya secara finansial. Itu penurunannya sampai berapa persen Pak? Kira-kira Pak? Kalau di sini sebetulnya rata-rata sekitar hanya 20-25% penurunan untuk roastery dan juga kedai kopi ya. Tapi di Indonesia dari beberapa rekan-rekan yang saya coba tanya dan juga saya sedikit cari tahu, ada beberapa kedai kopi yang memang cukup signifikan turunnya, hampir 50%. Ya, ada maupun roastery 50% dari normal penjualan mereka. Itu kalau di Indonesia. Ya, kemarin yang kedai kopi dengan Pak Haji juga emang menyampaikan kalau penjualan minuman kopinya emang turunnya lumayan jauh Pak, gitu 50%-an. Kalau di Indonesia. Ya, inilah yang makanya kita teman-teman semua di Indonesia, mari kita ingin kalau saran saya sih coba memberi saran, kita evaluasi sama-sama. Jadi sebetulnya apakah peminum kopi di Indonesia yang sekarang ini real peminum kopi ataukah hanya sekedar lifestyle gitu. Karena kalau hanya sekedar lifestyle maka setiap situasi kondisi yang terjadi bukan cuma COVID tapi juga hal-hal lain itu akan cepat berimbas ke jumlah produksi kita. Nah itu ada kenaikan harga bahan baku biji kopinya nggak Pak? Kan saya dengar ada harganya turun gitu atau gimana gitu Pak? Ya gini ya, kalau harga bahan baku kan juga kalau seharusnya seiring dengan kan supply and demand ya. Kalau dalam bisnis supply and demand biasanya kalau supply-nya berkurang tapi demand-nya naik, harga akan ikut naik. Tapi kalau supply-nya berlebih, demand-nya menurun, ya mau tidak mau harus ada penurunan harga. Nah, tapi kalau dilihat ini beberapa informasi yang saya dapat bahwa produksi kopi sih tidak terlalu menurun. Secara dalam konteks green bean, produksi kopi tidak terlalu menurun. Tetapi memang demand-nya berkurang. Nah, ini kalau secara internasional yang ada penurunan produksi kopi itu di Ethiopia. Ethiopia menurun. Nah, harga-harga kopi Ethiopia sekarang agak ada meningkat gitu. Jadi ya tergantung ya, kalau harga tergantung dari permintaannya ya Pak ya. Ya, betul. Nah, itu kalau dari Pak R sendiri dari Vincent Kopi misalnya Pak, itu kira-kira ada roasted bean jenis tertentu yang turun kah atau ada mungkin Pak Eris mungkin bikin kemasan yang lebih praktis kah, kayak gitu-gitu Pak? Ada perubahan nggak sih Pak? Penyesuaian gitu Pak? Kalau Vinpen sendiri kebetulan kan memang saya kelola dari jauh dan ini bisnis yang memang saya siapkan nanti ketika kembali ke Indonesia. Jadi untuk Vinpen sendiri jauh ini masih dalam kondisi oke-oke aja sih, istilahnya memang ada penurunan tapi juga nggak terlalu signifikan, tapi tetap pesanan ada. Karena saya dalam kondisi juga bukan tidak terlalu mengepus penjualan karena lagi mencoba sesuatu yang baru untuk diproduksi di Vinpen gitu, yang agak sedikit beda dari yang lain.
Begitu Pak. Yang baru tuh apa tuh Pak maksudnya Pak? Jadi ya Vincent sendiri ya akan kedepannya akan menspesialisasikan diri sebagai untuk di komposisi blend, kopi blend. Jadi ya Oh, kopi blend oke. yang cocok untuk manual brew maupun juga untuk espresso. Hmm. Ini jadi ya kedepannya kita akan lebih ke sana, menggabungkan beberapa origin menjadi satu karakter yang baru. Oh, ini berarti strategi produk baru ya, linear produk baru ya Pak, berarti Pak. Ya, karena kalau saya mau sharing sedikit, eh, Hmm? di dalam dunia roastery atau dunia Hmm? perkopian itu memang ada juga istilah yang lain tangan, lain masakan. Hasilnya lain lain roastery, Ah, lain juga rasanya walaupun kopinya sama. hmm. Tapi saya melihat persaingannya akan semakin ketat dan semakin berat ketika satu sumber bahan baku diolah oleh beberapa banyak orang. Hmm. Ya pastikan akan ada yang sama setidaknya. Nah, jadi Ya. memang untuk bisa tetap bertahan di dunia perkopian, kita harus bisa memunculkan satu varian baru yang mana yang orang lain tidak punya, gitu loh. Nah, makanya blend Hmm. ini kan kalau kopi blend itu variannya setiap orang punya blend sendiri-sendiri. Benar. Nah, otomatis rasanya pun berbeda. Di tempat lain nggak ada, kecuali dia memang membeli dari sumber tertentu. Nah, nah itu untuk Gitu sih. di coffee roastery itu kan ada proses cuppingnya nggak sih Pak? Salah satu yang faktor yang harus selalu dilakukan oleh seorang roaster ya memang cupping atau sebetulnya uji cita rasa. Jadi Hmm. mau nggak mau harus harus seperti itu ya. Harus Nah itu cupping itu untuk menjadi rutinitas. hmm. Nah itu untuk saat ini Pak proses cupping masih jalan nggak atau mungkin ada penyesuaian karena kan pandemi ini kan mungkin nggak boleh nyampur itu kan sendok atau gimana gimana gitu Pak. Ya kalau cupping tetap kita ikuti PSBB ya, istilahnya protokol protokol pengamanan COVID. Hmm. Seperti saya di sini kita menyiapkan dua set. Jadi misalkan saya biasanya dengan pemilik coffee shop di sini kita bikin dua Hmm. set, punya dia sendiri, punya saya sendiri. Nah, tapi Hmm. nanti diskusinya bergabung. Diskusinya bergabung istilahnya Oh. hasil hasil cupping dia dengan cup saya kita diskusi, tapi pada saat cuppingnya kita buat dua set. Hmm. Berbeda, jadi setiap cangkir masing-masing. Iya. Karena saya sempat baca juga gitu ada yang sampai dia bawa ke rumah terus dia nyobanya sendiri gitu Pak, gitu Pak, buat menghindari biar nggak ketemuan terus sama dia mengkapinya sendiri gitu. Banyak teknik gitu. Ya, betul ya, kita memang mencoba untuk menjaga diri kita sendiri, juga menjaga diri orang lain. Jadi Hmm. untuk saat ini ya kita saling mengingatkan diri masing-masing supaya COVID ini tidak semakin menyebar gitu. Jadi Hmm. segala cara yang memang sekiranya bisa menjaga diri kita menjadi aman ya harus kita Hmm. ini. Ya. Ini buat teman-teman semua mungkin yang sedang menonton kan kemarin kita ada di flyer buat teman-teman yang ada komen atau ada pertanyaan gitu nanti bisa langsung disampaikan nanti kita buat 10 orang ntar masing-masing dapat satu bungkus kopi Vinven ya Pak ya. Ya ya. Ya. Insya Allah Hmm? kopi yang kita share, Insya Allah yang kopi yang kita share itu adalah kreasi terbaru dari blend kita, kreasi dari blend terbaru dari kita. Jadi bukan single origin, yang Hmm? akan kita share, tapi yang kita bagikan, tapi memang blend yang kita produksi terbaru ini. Ada 4 jenis blend dan semuanya 100% Arabica. Siap, siap. Ini ada pertanyaan nih Pak dari penonton nih satu nih dari At2 Ani. Coffee blend dengan manual brew. Bagaimana cara mengenal karakter kopinya, Pak? Jadi kalau untuk blend yang bisa dua sisi, istilahnya kiri kanan oke, atau ACDC, jadi Iya. apa namanya profile roastingnya. Jadi profile roastingnya kalau espresso kan kebanyakan ya sebagian ada yang senang dengan
medium to dark, tapi ada juga yang light to medium. Lalu manual brew cenderung di light to medium. Nah, jadi untuk kopi blend yang bisa cocok ke manual brew dan juga buat ke espresso, itu coba ngerosting dengan style omni roasting ya. Jadi tingkat kematangannya setelah first crack itu kurang lebih developing time-nya sekitar 20% sampai 22% maksimal. Jadi cocok kiri kanan lah insya Allah. Iya. Jadi join ini. Ini banyak juga yang ada dari Mbak Nervous April. Ini saya sudah lama jadi penggemar Vinpen Kopi, gitu Pak. Mungkin kenal gitu Pak? Siapa namanya? Sorry. Mbak Nervous April. Ya Mbak April ya, kenal sih. Oh kenal ya. Apa kabar Mbak? Oh, ini sayang nih videonya nggak ini ya. Kelihatan ya, muka saya juga nggak tahu nih Pak kata Mbak nih. udah lama juga soalnya nggak ketemu Pak Eris ini. Ya agak gondrong dikit karena belum potong rambut saya. Sama saya juga Pak. Nah terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apa kelebihan dari Vinpen Kopi? Dari Yasmin Safa. Ya. Kalau kelebihan dari Vinpen Kopi yang jelas kita mengutamakan press roasting ya. Istilahnya kita roasting date-nya kita benar-benar kita maintain, kita atur. Yang jelas juga untuk kualitas kita semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat semua pencinta kopi Vinpen. Oke. Selain nanti dapat kopi dari Vinpen, nanti juga ada 2 buku kopi roasting buat teman-teman nanti yang terpilih, ada 2 gitu, nanti buat satu buku. Pertanyaan. Nah ini ada lagi nih Pak, pertanyaan nih Pak dari Ahmad Rizal 13. Pak, karakter mesin roasting yang bagus itu seperti apa Pak? Yang jelas saya coba share ya, jadi dengan tidak mendiskreditkan salah satu supplier mesin ataupun siapapun. Jadi kalau kita mencari, kalau untuk pemula yang masih baru belajar, ya jangan berinvestasi terlalu tinggi dulu untuk mesin roastingnya. Tapi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika kita membeli mesin roasting. Salah satunya adalah materialnya. Tapi yang paling penting begini, paling penting adalah kita cek dulu pembuat mesin roastingnya. Jadi kan sekarang banyak pembuat mesin roasting. Nah kita bisa mencari tahu profil si pembuatnya dulu. Apakah dia mengerti proses roasting atau tidak, gitu. Karena banyak membuat mesin, kalau hanya sekedar membuat mesin roasting sih gampang ya istilahnya, karena itu hanya pembakaran. Jadi istilahnya kayak orang grill. Tapi kopi itu perlu perlu sesuatu yang bisa mendevelop karakternya. Jadi diantaranya adalah material drum. Material drumnya setiap besaran mesin roasting itu kan beda-beda ketebalannya. Lalu juga bagaimana pengapiannya, lalu proses air flow-nya. Ya. Jadi yang jelas sih juga kalau ini kontrol ROR-nya atau rate of rise-nya. Jadi kenaikan temperatur tiap menitnya betul-betul harus bisa terkontrol dengan baik supaya hasil kopinya tetap baik juga. Ini ada lagi nih Pak, pertanyaan Pak. Ini ada Rizwan goldencoffee.id. Pak Eris, ini saya Rizwanto, anggota baristaclass.id. Mau tanya untuk penyebab munculnya rasa sepat itu seperti apa ya Pak? Itu karena apa ya Pak? Oke. Sejauh pengetahuan saya, rasa sepat bisa muncul di dalam hasil roasting itu ada beberapa faktor. Satu, bisa disebabkan juga karena green bean-nya. Ya, kalau dari green bean biasanya ada satu penyebabnya juga kualitas green bean-nya kurang bagus. Misalkan bijinya biji muda, itu satu. Kedua, kadar air masih agak tinggi, terlalu tinggi, sehingga dia tidak terdevelop dengan baik, sehingga muncul rasa sepat. Juga ketiga, penyebabnya bisa juga disebabkan
developing time-nya tidak maksimal. Jadi terlalu pendek, jadi sehingga kopi belum matang dengan sempurna. Walaupun di luarnya sudah kelihatan gelap atau tidak matang sempurna. Jadi itu biasanya muncul rasa cepat seperti itu. Oh, berarti matangnya nggak rata gitu ya Pak? Ya matang nggak, jadi matang di luar tapi dalamnya nggak matang. Jadi kalau kata ini apa kayak bantat ya, bantat kalau bahasa dibikin kue bolu itu, ya nggak mekar. Oke Pak, ini menyambung lagi pertanyaan saya kan dari fan kopi itu atau dari coffee roastery itu rata-rata ada penurunan sekitar 20-25% ya Pak. Itu kira-kira ada siasat nggak Pak dari kan selain tadi bikin ini produk baru, mungkin ada perubahan ukuran kemasan kah atau tidak Pak? Kan kayak kedai kopi kemarin itu Pak Haji, tren sekarang kan kedai kopi itu bikin kemasan 1 liter tuh Pak kopi Pak biar dia cepat ada perputaran minuman kopinya gitu Pak. Oh itu kalau untuk minuman ya, minuman botolan yang sekarang lagi tren ya. Kalau untuk roasted bean sendiri sih kita menyiasatinya ya dengan memberikan promo-promo misalkan ya dengan diskon harga ya karena kita juga harus sadari istilahnya income kan banyak yang menurun nih dari para pencinta kopi istilahnya ada yang pengurangan gaji atau kemarin lebaran nggak dapat THR ya kan. Jadi kita mensiasati juga saling bantu istilahnya kita kurangi dari margin yang kita punya margin profitnya, tapi juga jangan sampai terlalu rendah karena nanti juga operasional kita akan terganggu. Nah, lalu kalau untuk minumannya, untuk minuman botolan, ya kalau memang dia bisa minum kopi dalam jumlah banyak, literan memang salah satu alternatif, istilahnya alternatif untuk meminimize cost ya, karena mengurangi cost botol misalnya, mengurangi cost botol gitu. Tapi juga kan kalau minuman botol itu kalau tidak langsung cepat habis diminum juga kalau disimpan di kulkas ya nanti taste juga agak berubah, agak berbeda. Ya bisa-bisa aja sih sah-sah aja istilahnya kalau memang mau itu tapi juga kita harus tetap untuk menjaga kualitas dicek ininya ya apa namanya si customernya. Kita mengingatkan juga customernya berapa lama ini mau habis 1 liter gitu kan kalau cuma 1-2 hari oke. Tapi kalau misalkan buat disimpan lama ya lebih baik yang kecil botol. Ya sayang gitu ya Pak, buang nanti. Iya sayang soalnya apalagi. Dan juga saya mau ingetin kalau naruh botol minuman terutama kopi susu itu jangan di pintu gelas ya, jangan di pintu kulkas, Oh iya. Itu cepat rusak. Harus taruh di dalam, harus taruh bagian dalam karena kalau di pintu itu kan kulkas buka tutup. Iya benar. Nah itu. Jadi sama kayak menaruh susu. Ya, kayak susu juga untuk naruh susu jangan di pintunya. Jangan di pintu. Ini sedikit masukan aja. Ya. Nah ini Pak ada yang nanya juga Pak, sebenarnya lebih dari Guta Macandra 80, sebenarnya lebih menguntungkan menjual house blend atau single origin Pak? Ya, kalau house blend tergantung. Misalnya tujuan orang ngeblend ini kan begini. Tujuan orang blend itu ada beberapa hal. Satu, orang bikin blend untuk menimbulkan suatu karakter baru dari yang sudah biasa. Misalkan menggabungkan natural dengan proses basah. Nah, ketika sudah di blend kan pasti akan muncul karakter baru. Itu satu, tujuan orang membuat blend. Kedua, salah satunya juga menekan cost. Kalau dia bikin blend dengan ada campuran robustanya ya dengan arabica karena misalkan contoh kalau murni arabica 200.000 misalkan murni arabica tapi kalau misalkan komposisinya dibikin 50% arabica 50% robusta kan otomatis secara costnya menurun ya kan tapi ya gini jadi sebenarnya kalau saya mau sharing juga pertama ketika kita bikin blend, jangan selalu berpikir tentang pengurangan harga. Jangan orientasinya kepada cost. Ya, karena nanti kalau begitu semua, jadi otomatis secara psikologinya, sekalinya orang yang belum kenal kopi itu akan selalu berpikiran bahwa blend itu khusus hanya untuk espresso. Tapi sebenarnya
kita semua roaster bisa meng-create blend buat manual brew. Justru itu bisa menjadi signature minuman di kita, ya kan, signature. Nah, jadi ini juga insya Allah kalau memang banyak create blend, jadi nanti kita bisa membantu petani juga, karena otomatis pembelian produk green bean kita kan akan lebih bervariasi. Karena kita akan selalu mencampur 1-2 jenis kopi, nggak melulu hanya 1 jenis kopi. Jadi bukan soal menekan harga aja Pak ya, harga produksi ya, tapi juga cita rasanya bagaimana, terus kita bisa bantu para petani dengan membeli lebih banyak variasi kopi gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi ini salah satu yang sharing juga sama teman-teman roastery terutama. Jadi cobalah membuat sesuatu yang rasa-rasa baru, yang murni kopi tapi ya, jangan dicampur dengan essence lain. Misalkan ada, kalau saya sih agak kurang setuju ketika ada orang membuat kopi dengan flavor coklat, roasted bean flavor karamel itu kalau di kelas-kelas saya sih, saya sering nanya bagaimana caranya menambahkan flavor di roasted kopi, misalkan rasa karamel atau rasa itu. Saya sih selalu bilang jangan. Walaupun itu bisa dilakukan. Jadi tetap murni, kalau mau bikin satu karakter baru, tetap kita berkreasi dengan menggabungkan beberapa karakter, karena setiap daerah punya karakter masing-masing. Jadi kalau karakter strong dengan soft, yang aromanya fruity dengan floral, aromanya misalkan strawberry, yang kita gabung menjadi sesuatu yang baru. Nah itulah, itu baru bisa dikatakan seorang roaster yang handal, istilahnya skill-nya mumpuni. Jadi banyak nyoba-nyoba segala macam variasi, tapi tetap yang murni, jadi biar ketahuan rasanya seperti apa gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak. Ya betul. Itu ada yang nanya juga, kalau nggak salah tuh ada yang nanya kalau bikin buat kopi susu blendnya apa tuh, saya lihat ada. Oh iya. Boleh saya jawab ya? Boleh Pak. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi gandrung sama kopi susu, karena kalau saya lihat juga banyak mayoritas menggunakan robusta, ya, komposisi robustanya lebih banyak. Biasanya kalau menggunakan robusta otomatis harga jualnya menjadi lebih turun harga jualnya karena kosnya rendah. Nah, tapi coba juga untuk kopi susu bisa dengan komposisi 50% Arabica, 50% robusta, atau bisa juga dengan 70% Arabica, lalu 30% robusta. Nah, cuman kalau lebih banyak Arabica, nanti hasil dari kopi susunya itu agak lebih soft, lebih balance, lebih nyaman, lebih gurih. Jadi agak berkurang di rasa strong kopinya. Tuh. Nah, cuman juga harus dilihat marketnya. Market tadi teman-teman sendiri, jangan maksain ya. Jadi ini saya mau sharing satu hal nih di dunia perkopian. Untuk teman-teman yang di daerah terutama, ya, kalau di luar di dalam kota besar mungkin kemampuan daya belinya lebih tinggi, tapi kalau di daerah itu jangan memaksakan. Jadi jangan memaksakan selera kita. Dalam bisnis kopi jangan memaksakan. Misalkan gini, di daerah kita ini kebanyakan pencinta kopi robusta. Oke? Tapi kita jualan kopi Arabica. Nah, ini nggak akan laku. Ya, mengedukasi itu harus pelan-pelan, nggak bisa langsung kayak makan cabai. Pedas gitu, nggak bisa. Nah, jadi ikuti dulu market kita seperti apa, lalu pelan-pelan mengedukasi, ya kan? Karena saya juga nggak setuju kalau image orang tentang robusta itu adalah anak tiri atau kualitas bawah, kopi yang hanya untuk campuran. Saya nggak setuju itu. Karena sekarang banyak sekali robusta juga yang sudah kualitasnya bagus, enak diminum single gitu. Nah, jadi cobalah, karena Indonesia ini kan juga sebenarnya adalah produksi kopi robusta, penghasil kopi robusta, bukan penghasil kopi Arabica ya, Indonesia. Gitu Mas Anton. Iya. Itu tadi yang nanya 89 Coffee, 89_coffee dia nanya tadi. Untuk buat kopi susu sebaiknya roasted bean yang baik, prosesnya apa, itu tadi yang ditanyakan. Ya. Ini dari
kopi santuy ini tadi ada pertanyaan dia di atas pun nggak kelewat sepertinya nih. Ada pertanyaan lagi baru. Kalau di Riyadh itu beans yang paling digemari oleh penikmat kopi apa ya, Pak? Oke. Nah, ini yang luar biasa sebenarnya. Kita bisa ketinggalan ya. Kalau saya sharing sedikit saya mengenal kopi kan tahun 2002. Ya. Di kesempatan ini juga saya mau say thank you dulu sama dua orang dan satu company yang sangat berkontribusi dalam buat saya di dunia perkopian. Pertama saya mau say thank you dulu sama Mr. Henry Harmon. Ini adalah foundernya Caswell Coffee, Henry Harmon, ya, foundernya Caswell Coffee. Dan berikutnya adalah Ibu Tuti Hasanah Muhtar, Bu Tuti. Ya thank you banget sama mereka berdua karena berkat mereka saya kenal kopi sampai dengan hari ini. Dan kalau untuk perusahaannya, thank you banget saya sama Caswell Coffee, ya, sukses terus buat Caswell. Karena berkat mereka juga saya bisa dikenal di dunia kopi. Itu jadi, nah, kalau di Riyadh sendiri, di Riyadh beda dengan Indonesia. Indonesia kan sebenarnya sudah peminum kopi sejak lama. Gitu. Di Riyadh ini, di Saudi terutama, dulu adalah peminum Arabic kopi. Arabic kopi itu tingkat kematangannya light roast banget, dan mereka campur dengan minuman-minuman, dengan rempah-rempah. Gitu. Nah, ketika dunia specialty masuk ke Riyadh, ke Saudi, mereka langsung merubah pola minum. Jadi benar-benar mereka mencoba untuk meminum kopi yang berkualitas. Karena ditambah dengan kemampuan daya beli mereka juga ada. Gitu. Dan sekarang ini, untuk kalau ada yang bergabung dari sektor green bean, eksportir ataupun siapapun yang lagi sekarang gabung, Timur Tengah bisa dijadikan salah satu pasar baru, pasar untuk green bean, ya. Karena sekarang kebanyakan supply-nya masih dari Amerika. Dan kebanyakan mereka masih disuplai kopi Ethiopia, kopi Kolombia. Kopi Indonesia masih sedikit. Saya mencoba memasukkan beberapa kopi Indonesia, ya alhamdulillah masuk kopi Java Pancur, dan juga Balik Kintamani. Gitu. Jadi untuk teman-teman penyuplai green bean, di sini banyak yang jago. Di Saudi ini banyak yang pinter tentang kopi. Gitu. Jadi kualitas harus dijaga. Nah, itu mungkin buat yang mungkin punya punya produk, mungkin bisa itu ya Pak ya, bisa ditawarkan ke Pak Eri sekali gitu maksudnya Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjadi salah satu trader untuk memasukkan kopi Indonesia. Mantap. Ya, mudah-mudahan kita doain aja. Iya. Kan bantu petani Indonesia juga ya Pak. Amin, insya Allah. Siap. Oke. Ini belum ada pertanyaan tambahan lagi, mungkin ada di atas tadi terlewat. Nah, ini ada lagi dari Agnes Danio. Bagaimana cara memunculkan karakter kopi single origin yang berbeda-beda? Katanya, walaupun kebunnya sama, tapi karakternya kadang ada yang berbeda. Gitu, Pak. Oke. Ini good question banget. Pertanyaannya luar biasa. Jadi, sebenarnya dalam teknik roasting itu kalau di buku saya, ya, kebetulan memang buku saya itu juga yang di dalam buku roasting itu gabungan dari pengalaman saya selama roasting, juga saya kombinasikan dengan beberapa guru-guru saya di dalam buku itu. Jadi untuk memunculkan karakter-karakter itu tergantung. Jadi kalau ada teknik fast roasting, ada teknik juga slow roasting, ada tekniknya complex roasting. Jadi ketika memulai dengan suhu tinggi, tapi terus juga dehidrasi fasenya dan Maillard reaction-nya berbeda, maka hasilnya juga akan beda. Jadi untuk teman-teman roasting, coba perhatikan persentase dehidrasi atau drying fase, Maillard reaction fase, sama developing time-nya. Nah, kalian untuk para roaster bisa bermain di situ. Bisa bermain, misalkan, saya merosting 12 menit misalkan. Nah, teman-teman bisa mengatur tuh, drying fasenya mau berapa persen, Maillard reaction-nya mau berapa persen, lalu developing time-nya mau berapa persen.
Nah, dari situ, setiap perbedaan itu akan memunculkan rasa sendiri-sendiri, berbeda. Misalkan ada yang rasanya nanti acidity-nya atau sweetness agak lebih berasa, tapi ada juga yang bodinya lebih beda, walaupun satu jenis kopi. Itu sih, Mas Anton, dari pertanyaannya. Ini memang sifatnya sangat teknis sekali ya Pak, yang buat para roaster aja kira-kira yang mengerti lah ya, kurang lebih ya. Ya, karena gini ya, buku itu kan mendeliver apa yang kita mau. Benar. Ya kan? Jadi jangan... Halo Pak. Nah. Baru muncul nih. Nah. Ini saya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya di akhir acara ya. Iya. Aduh. Ya, gimana Pak tadi Pak? Soal teknis bukunya gimana? Ya, jadi buku itu kan intinya harus mendeliver atau menyampaikan apa yang kita mau. Dan buat yang baca harus mudah mempraktekkan. Ya kan? Harus mudah mempraktekkan. Ya. Kalau enggak, ngapain beli buku? Benar. Ya kan? Nah, jadi di buku saya memang kelihatannya basic, tapi di situ bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan menjadi salah satu teknik-teknik baru. Insya Allah sih saya lagi nyiapin juga advance-nya, di sini. Lagi berusaha bikin yang advance untuk beberapa teknik. Itu kalau trainingnya Bapak tetap melakukan nggak Pak di sana Pak, di Riyadh itu Pak? Ada sih, ada beberapa permintaan training ke saya, cuman saya menjaga etika karena saya kan datang ke sini karena satu sebab, istilahnya ada ownernya sendiri. Ya, kalau tanpa approval dari owner, saya nggak bisa ngasih training. Karena benar-benar profesional ya, Pak. Satu hal yang beda nih. Benar. Ini ada satu yang beda nih di Indonesia sama di Saudi. Kalau di Indonesia itu kita kan terbuka, istilahnya customer bisa melihat green dengan bebas. Benar. Ngobrol-ngobrol. Di sini agak tertutup. Jadi mereka menjaga rahasia masing-masing. Gitu. Nah ini Pak, ada pertanyaan satu lagi nih Pak, dari Zulfikar HRP_Ucok. Dengan level roast to medium dibuat jadi espresso, apakah dapat menghasilkan krema yang tebal? Halo Mas Zulfikar, apa kabar? Nah, jadi krema, salah satu indikator krema juga, kalau untuk Arabica, ya kopi Arabica, murni Arabica, itu kremanya nggak akan setebal kopi Robusta. Nah, salah satu beberapa roastery atau beberapa pelaku kopi mencampur kopi Robusta di dalam blendnya untuk espresso, itu tujuannya untuk mendapatkan kremanya. Oke. Nah, tapi kalau untuk espresso yang 100% Arabica, itu kalau di medium, ini range drop beans-nya ya, kalau buat bahasa roaster, drop beans atau beans dikeluarkan dari drum, itu cobalah bermain di temperatur 203 sampai dengan 208, di range gitu, 203 sampai 208 temperatur. Jadi belum sampai ke second crack. Jadi udah dikeluarin. Ya, insya Allah kremanya lumayan bagus krema. Oke, mudah-mudahan Zulfikar puas ya. Ya. Ini Pak, ini kira-kira ada masih terkait dengan bisnis roasting kopi di saat pandemi ini Pak. Kira-kira ada tip-tip nggak buat para coffee roaster buat bertahan gitu Pak? Kira-kira di masa pandemi ini biar nanti setelah mungkin fase new normal terus kembali normal lagi, kira-kira gitu Pak. Apa Pak ada tips-tips atau saran atau apa Pak? Oke. Untuk teman-teman semua di Indonesia terutama ya, di Indonesia dan pelaku kopi roaster, saya mencoba untuk menganalisa perkopian di Indonesia. Jadi saya akan mencoba, kalau dari pengalaman saya bagi 2 segmen. Secara pribadi, jujur, saya jualan kopi itu enak dari fase tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Itu fase paling enak buat saya jualan.
Karena apa? Di fase itu semua orang jelas posisinya. Petani fokus sebagai petani, prosesor fokus dengan prosesor, ya, terus juga roastery fokus dengan roastery. Jadi nggak palu gada lah, nggak semua apa lu minta gua ada gitu ya. Nah, kalau di 2009 sampai dengan 2019 ini agak berat bisnis kopi itu karena semua orang mau punya. Istilahnya petani menjadi juga prosesor, prosesor juga menjadi roastery, roastery juga menjadi pemilik kedai kopi. Ya kan? Nah, terus berikutnya misalkan kedai kopi punya roastery, roastery punya sebagai prosesor juga sebagai juga petani. Jadi bingung mau jualnya. Kalau bisa jangan sampai bisnis ini kita sendiri yang membunuh. Ya. Petani fokus dengan sebagai petani, olah kebun yang baik, hasilkan green bean yang bagus, prosesor juga begitu, jualan green bean kepada roastery. Roastery fokus dengan roasterinya, nggak usah pengen punya kedai kopi. Kalau kedai kopi juga ya jangan juga maksa jadi roastery. Pak Eris, suaranya hilang, Pak Eris. Saya gantiin dulu ya. Halo? Nah, udah bisa nih Pak. Udah jelas. Ya, itu apa? Saya itunya baterainya habis. Saya nggak pakai earphone jadi. Iya. Saya lanjut yang tadi ya. Jadi, ya. Coba untuk pelaku kopi di Indonesia, bisnis kopinya. Jadi gini, petani fokus dengan petaninya, rawat kebun kopi dengan bagus, hasilkan green bean yang cherry yang bagus. Prosesor juga begitu, prosesor fokus sama prosesornya, buat green bean sebagus prosesnya benar. Roastery juga begitu, fokus dengan roasterynya, kedai dengan kedainya. Tapi dalam bisnis memang sah-sah saja, saya nggak bisa mengatakan itu nggak bagus ya, sah-sah aja. Sah-sah aja mempunyai bisnis dari hulu sampai hilir. Tapi nanti kalau ini terus kita lakukan, di akhirnya nanti ada yang terbunuh, istilahnya ada yang tidak bisa jualan. Nah, dan juga buat kedai kopi yang punya roastery, itu kalau kita jualan roasted bean, misalkan kafenya berdekatan dengan kita, ya kafenya berdekatan dengan atau kopinya, itu akan mikir 1000 kali untuk membeli kopi kita, karena otomatis secara kualitas akan sama, ya kan? Jadi kita menciptakan kompetitor sendiri gitu loh. Beda kalau murni roastery tidak punya kedai, mau bersebelahan juga nggak masalah karena kita kan hanya menyuplai bahan baku. Nah itu yang bisa saya sarankan. Jadi mudah-mudahan bisnis ini tetap bagus kalau kita sesama pelaku kopi juga bisa saling memahami kelanjutan dari bisnis kopi ini. Gitu. Siap. Oke. Waduh. Mantap sekali Pak tip-tipnya, sarannya. Nah ini kan berhubung mungkin udah 10 menit lagi 1 jam nih Pak ya. Kan tiba-tiba sama Instagramnya. Nah buat para penonton mungkin nanti ada pengumuman lagi nanti untuk siapa aja yang dapat kopi dan siapa aja yang dapat bukunya, nanti ada lagi pengumumannya. Dan ini buat teman-teman, buat yang tertarik beli buku Coffee Roasting nanti bisa dibeli di toko buku online ya kan, karena saat ini mungkin sedang pandemi. Terus tapi mungkin udah ada juga yang toko buku offline yang sudah buka gitu, nanti bisa dicek aja di toko buku. Mungkin itu aja Pak, kurang lebih Pak dari saya. Nanti mohon maaf bila ada kekurangan atau salah perkataan dari saya Pak. Oke. Makasih banyak Pak untuk pelaku kopi Indonesia. Tetap terus bekerja sama, saling support satu sama lain. Ya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir. Saya juga mohon maaf kalau ada saran atau perkataan saya yang kurang sopan atau misalkan menyinggung ini, tidak nggak ada tujuan menyinggung, tapi untuk kebaikan perkopian Indonesia semuanya. Amin. Sukses buat kopi. Oke. Sukses. Terima kasih Pak ya. Terima kasih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.